Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Senang sekali saya Bian Oktario bisa hadir kembali menemani Anda di talk show Bincang hari ini. Seperti biasa di pagi hari kita akan menemani Anda dengan perbincangan tentang pembahasan sesuatu yang hangat dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini. Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan aktivitasnya diberikan kelancaran. Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai sesuatu yang menarik, yaitu terkait jatuh bangunnya usaha hotel restoran di Banten khususnya, apalagi kalau berbicara mengenai pandemi dan juga PPKM Jawa Bali ini serta aturan wisata yang cukup mempengaruhi terhadap pendapatan hotel dan restoran, khususnya hotel di sepanjang Pantai Anyer dan juga Carita. Nah, dalam kondisi sulit seperti ini, pengusaha hotel dan restoran tetap harus bertahan dan melanjutkan usahanya. Lalu, apa yang diharapkan oleh PHRI Banten dalam momentum Hari Pariwisata yang bertepatan dengan hari ini, yaitu 27 September 2021, dan bagaimana PHRI tetap bertahan meski di tengah pandemi. Dan sudah bersama kita pada pagi hari ini ada Bapak Ashok Kumar selaku Ketua Harian PHRI Banten, dan langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Ashok. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini, Pak? Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam negatif COVID, dan salam sustainable tourism. Luar biasa. Tetap lancar aktivitasnya, Pak ya? Oke. Dan kalau ngomongin soal PHRI dan juga usaha restoran hotel yang ada di Provinsi Banten, terlebih di masa pandemi seperti sekarang dan juga kemarin di masa PPKM yang juga berlaku di Banten, mungkin bisa diceritakan juga nih Pak soal pandemi yang belum berakhir ini, kira-kira apakah cukup berat nih dirasakan oleh para pengusaha hotel restoran yang ada di Banten nih Pak? Baik, jadi judulnya ini jatuh bangun ya, kayak lagu BGZ ya. Iya. Jatuh bangun ya, saya ingat jatuh bangun. Tapi kalau kita melihat pandemi COVID ini lebih parah dari krisis moneter tahun 1998. Oke. Lebih parah dari situ. Di situ waktu 2017 kita bulan-bulan Februari, bulan itu masih kita hampir April mencapai kurs dolar kita 2014 rupiah. Kemudian dia naik dari bulan Agustus itu menjadi 1 digit lebih, 11 ribuan dan naik. And then dia naik lagi menjadi hampir 17-18 digit. But at the end dia masuk lagi karena kita punya valuta asing dan sebagainya. Ini mendapat fluktuasi dan akhirnya krisis tersebut terjadi, tetapi kita bisa bangkit cepat. Pandemi COVID ini lebih parah. Jadi istilahnya sudah jatuh, kena tangga, kena cat, kena kuas mas, non-stop. Kemudian timbul dengan berbagai istilah seperti PSBB, PKM yang level 1, level 2, jadi udah kayak makan di Starbucks atau makan di pizza itu, level 1, level 2, level 3, 4 gitu ya, pedas makin pedas. Nah, tetapi kami berterima kasih kepada pemerintah daerah bahwa kita harus menahan diri, dan di situ kami merasakan yang pertama adalah bagaimana tenaga kerjaan itu menjadi besar karena tingkat hunian jatuh terus jatuh sampai kita tidak bisa menerima kunjungan wisatawan, tetapi dengan keterbatasan hotel belum pernah ditutup di Provinsi Banten. Itu kita bangga dengan gubernur, bupati, wali kota yang ada, semua sampai tidak pernah menutup hotel. Jadi sampai hari ini kami bangga belum ada terlihat klaster hotel gitu mas. Jadi tapi kita nggak boleh pede. Kami terus mengikuti, mengimbangi dengan melakukan sertifikasi, ya LSP kompetensi, SKIA-nya, skill, knowledge, experience, kemudian dia punya attitude mereka, kita kembangkan bagaimana SDM itu dia tidak trauma, ya kalau dulu kita kalau ada tsunami, saat jadi tsunami di pesisir pantai, kita ada
segala. Ini nggak bisa healing, Mas. Ini hanya bagaimana kita memberi mereka edukasi saja. Edukasi yang sudah dirumahkan, kemudian mereka unpaid leave, macam-macam istilah. WFA, work from home. Nah, kalau hotel itu kan nggak bisa WFT. Benar. Work from home tourism itu kan nggak bisa, Mas. Iya. Mau berenang, masa dilihat visual aja berenang nggak bisa kan? Kalau yang lain bisa toh? Nah, itu yang menjadi intisari akhirnya kita bilang memang tourism have to be business. Pariwisata itu atraksi, bukan destinasi. Jadi kami berbangga dengan kementerian, juga Pak Sandiaga Uno terus membuat bagaimana kita tahirkan CISD, dan nantinya ke depannya seperti apa, itu beberapa hotel berikut, yaitu CISD itu, Mas, Cleanliness, Health, Safety, dan Environment. Itu ada sertifikat yang dikeluarkan melalui sebuah itu dan norm. Nah, itu kita merasakan, dan begitu juga sekarang hotel kita sudah mulai memakai peduli lindung, sehingga semua punya barcode, ya, punya QR code saat dia masuk ke hotel, melakukan dengan 3M dan juga komposisi, dan rata-rata hotel karyawan sudah divaksin. Nah, ini kami hanya melakukan terobosan bagaimana nanti kita menjadi betul-betul smart tourism. Jadi wisatawan yang betul-betul smart kita saling jaga, karena tidak ada yang tahu, dan ini pandemi global, tidak mengenal usaha, tidak mengenal ya macam-macam, dia tidak kaya, miskin, dia tidak ada, semua dipukul rata. Jadi yang kita bilang mudah-mudahan pembelajaran ini kita betul-betul menjadi satu. Singapura kurang bersih apa, Mas? Iya. Ya, kita lihat Singapura begitu bersih, tetapi dia sampai melakukan sampai lockdown, dan mereka melakukan terobosan bersih, kita bilang notabene. Jadi bukan itu jaminan, melainkan bagaimana kita melakukan social distance, dan kita selalu harus pakai masker yang diberikan, karena jauh kita di sini, saya lagi di Hotel Sol Marina ini dilakukan dari kita masuk sampai duduk kita juga masuk, kita harus pakai sarung tangan tadi, karena saya keluar habis breakfast saya keluar. Lebih kurang itu 1-2 menit. Oke. Berarti kalau ngomongin soal situasi seperti sekarang, ini apakah kondisinya menurut teman-teman PHRI sudah membaik atau masih seperti sebelumnya nih, Pak? Oh, enggak, kita bersyukur kepada Yang Maha Esa, kepada semua yang kita bersyukur pertama, kita sampai hari ini masih. Kalau dulu sedikit pernah hamil dia suka, tapi sekarang dia anak suka, keluar negatif kita. Kami bersyukur sekali, klaster hotel itu kecil sekali, nggak ada, bahkan yang ini kita menjaga, dan juga karyawan. Sampai sekarang ini kami merasakan kita kemudian mulai pelan-pelan baik, karena kita harus bisa terima 50%. MICE sudah bisa di level 2, ya, ini meeting, setting, convention, exhibition, tapi dengan catatan jika boleh, tetapi misalnya ada 100 orang, yang berapa orang dulu betul dengan kapasitas ruangan. Dan juga ada yang dibuat drive-thru wedding juga ada, Mas. Jadi semua inisiatif macam-macam. Jadi sekarang semua digitalisasi yang berjalan, sehingga aplikasi terjadi juga. Begitu juga meeting-meeting yang ada di setiap hotel sekarang semua harus menyiapkan link-link daripada internet yang kuat, karena semua pakai Zooming, ya, daring dan sebagainya, sehingga meeting itu bisa terjadi untuk lebih baik. Kalau kita bilang now is much better than nearly 2 years. 2020 rusak, dia mulai rusak, terus 2021 rusak. Sekarang ada kelihatan peningkatan, dan wisatawan juga di baik di pesisir pantai maupun di Tangerang Raya, Cilegon, Serang, Kota Pandeglang, Lebak, tapi sudah keliling, karena kami lagi ada pariwisata provinsi melalui itu tentang penempatan hotel-hotel. Sekarang lagi kita hotel benar nggak jaga, sambil kami periksa CSE-nya, sambil kita periksa QR-nya. Jadi ini kita bilang, jadi kita harus mengimbangi, jangan sampai nanti tipunya ada, di sini kita belum siap. Nah, bagi hotel-hotel yang tidak melaksanakan dari tatanan tersebut, itu dia harus bertanggung jawab, bukan harusnya. Dia harus bertanggung jawab, karena dia running the business. PHRI tidak running business, dan dia tidak setor sama PHRI, PHD-nya, ya. Jadi kalau kita bilang
Mudah-mudahan kita bisa mengikut pendapatan asli daerah karena triliunan rupiah sudah hilang begitu saja. Ya, PHD kami itu setiap tahun itu seprovinsi Banten triliunan rupiah, belum lagi energi listrik yang besar yang kami bayar triliunan rupiah juga, betul juga pendapatan asli daerah karena di situ multiplier efek yang kami jaga jangan sampai hilang karena di pesisir pantai baik di Tangerang Raya sekarang sudah banyak muncul SMK Mas. Yang membuat kami sedikit kasihan nanti mereka, bagaimana mereka melakukan training, bagaimana mereka telah ikuti pada jurusan-jurusan yang nantinya mereka bisa aplikatif ke depannya, dia bisa menjadi tenaga kerja perhotelan, sehingga ini yang kita jaga semua, bagaimana semua bilang check and balances. Oke, dan memang semoga semakin lebih baik ini kondisi-kondisi yang dialami teman-teman di PHRI dan juga anggotanya. Dan kalau ngomongin soal khususnya di hotel nih Pak, ini bagaimana nih okupansi dari hotel sejak diterjang pandemi dan sampai saat ini seperti apa kondisinya? Kalau sekarang hotel itu, kalau kita hitung okupansi itu film India sedih, Mas. Ini lebih sedih dari film India kalau bilang okupansi. Iya. Hunian yang kami jaga sekarang adalah ARR, average room rate. Kita bisa menjaga dengan harga, semua juga menjaga, semua harga tidak terlalu tinggi untuk supaya balance, dia bisa bayar gaji, bisa bayar listrik, itu. Jadi kalau okupansi Mas, okupansinya kadang tinggi Mas, tapi uangnya kecil. Karena ada salah satu hotel yang kami periksa kemarin, dia bekerja sama dengan Shopee malah. Yang untuk online itu, dia kalau booking melalui situ dia langsung dapat 30%. Bahkan ke hotel dia itu. Jadi semua membuat atau kreativitas, inovasi sehingga capaian tersebut meraih konsumen yang terbaik. Perusahaan survive karena tadi ada beberapa banyak yang sempat tutup hotel yang notabene khususnya pada umumnya restoran. Nah ini mereka sudah mulai bangkit dan karyawan mulai ada, tetapi masih dengan limitasi dengan harapan tingkat hunian itu betul-betul naik kepada komposisi average room rate, harga rata-rata kamar, dan nanti RevPAR-nya juga akan naik, revenue per available room RevPAR-nya akan naik. Nah, harga rata-rata kamar itu sekian, sehingga orang bisa menjadi balance. Dan yang satu lagi Mas, kami juga minta kepada pemerintah daerah sehingga MICE yang dia bisa hidupkan meeting dan reconvention itu hidup, karena kalau hanya dengan tingkat hunian itu tidak bisa balance. Karena dia harus apa? Ada yang bisa diambil dari rapat itu yang kertas, tukang ikan, tukang ayam, dia kan hidup Mas, sayur. Jadi kalau hotel aja kamar kan dia sampo paling situ kan. Tapi tukang sayur yang tiap hari kita terkenal dengan agriculture yang itu kami juga memikirkan mereka bagaimana ya. Ayam harus ternak tiap hari dia harus piara dan sebagainya gitu kan. Nah itu kan harus ada perputaran yang kita lihat sehingga multiplier juga hidup. Dan kami juga masih bangga Mas, masih lahir juga hotel di masa-masa pandemi itu masih lahir ya. Ada hotel Aston, ada hotel Swissbell, ya. Kemudian salah satu hotel di bawah naungan saya komisarisnya, itu adalah Devisa Hotel di Kota Serang. Kita lahir di masa pandemi, di tahun ini kita lahir. Jadi semua komposisi ini, jadi jangan kita termina bobo dan jangan kita kalah, karena semua yang menentukan yang atas. Kalau kita pasrah ya sudah, wabillahi taufik nanti ya kan. Jadi kita harus kekuatan kita tanpa sombong kita jaga, pasti kita terdapat. Oke, dan akan kita lanjutkan lagi nih Pak perbincangan kita pada pagi hari ini, tapi kita harus jeda untuk sejenak. Dan pemirsa Sultan TV, kita masih akan berbincang lagi bersama dengan Bapak Ashok Kumar selaku Ketua Harian PHRI Banten mengenai jatuh bangun usaha hotel restoran di Banten. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang bersama dengan Bapak Ashok Kumar selaku Ketua Harian PHRI Banten mengenai perbincangan kita pada pagi hari ini, bangun usaha hotel dan restoran di Banten. Dan kita mau mengingatkan Anda untuk bisa menyaksikan tayangan Sultan TV di TV satelit Nin Media dengan channel 65. Dan untuk Anda yang mau bertanya-tanya mengenai perbincangan kita pada pagi hari ini, bisa langsung layangkan pertanyaan Anda melalui kolom live chat, live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan kita masih bersama dengan Bapak Ashok Kumar selaku Ketua Harian dari PHRI Banten. Dan menarik kalau berbicara mengenai inovasi-inovasi yang dilakukan teman-teman dari anggota PHRI Banten yang berusaha untuk bisa tetap survive di masa pandemi seperti sekarang. Dan mungkin upaya-upaya apa lagi nih Pak yang sudah dilakukan teman-teman anggota dari PHRI untuk bisa survive, khususnya mungkin usaha restoran dan juga hotel nih Pak? Baik. Di samping upaya-upaya yang dikasih terobosan oleh pemerintah, hotel mulai merubah segmen-segmen yang tadinya mass tourism jadi special interest, minat khusus, ya, minat khusus misalnya karena sekarang itu bukan daya belinya rendah, tapi karena mereka mendapatkan penyekatan, kemudian mereka tidak bisa melakukan aktivitas yang tinggi. Karena ini bukan salah pemerintah, bukan salah kita. Memang global melakukan ini gitu ya. Tiba-tiba kita tidak melakukan, WHO akan melakukan sorotan buat negara kita yang mana kita akan lebih parah daripada sekarang. Dan jangan sampai ada 2022. Cukup sampai nanti ganti 2022 ganti pilkada aja nanti itu boleh aja nanti ya. Semua kepala daerah yang jadi PLT atau jadi penambahan. Tetapi yang kita melakukan ini adalah terobosan kami dari pihak perhotelan, baik itu untuk menu, tamu sudah tidak pegang menu lagi, banyak dia hanya pegang barcode ya, misalnya seperti salah satu hotel di sini itu kan pegang ini pakai barcode, sehingga dia tidak ada sentuhan apa-apa untuk bikin menu dan sebagainya. Jadi dia pesan atau makanan bisa datang dan sebagainya. Begitu juga semua akses-akses yang dilakukan. Begitu juga ada beberapa hotel yang sudah masuk seperti Aston Hotel, ya, mereka juga sudah pakai Google Wise ya. Jadi tidak perlu lagi room service, ada telepon, kamarnya sudah nggak ada telepon juga Mas. Ini boleh lihat nanti saya kasih tunjuk ya, baik di Hotel Aston, ya Aston Cilegon ada dan sebagainya, juga Aston Anjel, begitu juga di hotel, beberapa hotel. Nanti kita lihat di Sultan TV juga melihat bahwa kita itu nggak ngoyo gitu nanti ya. Nah kita bisa bikin
Nah, pesan makanan hanya bilang ngomong, dia bisa ngomong, tentu ada yang jawab. Saya pesan ini sampai matiin TV segala mas, sudah nggak pakai remote segala, ya. Begitu kita membuat itu semua touchless dan paperless. Tidak jarang pakai paper sekarang, ya. Paperless, directory, kamar. Untuk ini kita menuju ke IT sekarang. Mau tidak mau, tidak suka harus. Kalau nggak kita ketinggalan. Nah, begitu juga untuk konsumen juga sekarang. Kalau dia mau datang lihat, kamu ada ini. Jadi kita berlomba-lomba compete untuk memberikan pelayanan servis, tapi bukan untuk menjatuhkan. Makin kita canggih, makin kita ini kan, investasi tidak besar-besaran, tetapi membuka mereka aplikasi sampai ke global market nantinya. Sehingga kita betul-betul nanti menujunya namanya smart tourism. Smart jadinya kan. Dia smart, dia ada spesifik, measurable, achievable, ya kan, reachable, kemudian time based. Ya, saya kalau keluarkan uang 1-2 juta, terus saya dapat apa? Aman, saya pulang, anak istri saya nggak usah isolasi mandiri dan sebagainya. Itu yang menjadi produk-produk kami. Jadi kami hanya menjaga 3P, Mas. Pelayanan, pengelolaan, produk, service, manajemen. Udah. 3 unsur itu kita jaga, produknya, hotelnya, bangunannya, restorannya, ini kita. Pelayanan SDM, kita jaga. SDM harus bagaimana dia touch screen kepada mereka, bagaimana dia bikin pintu ini, sampai dia bisa check-in dan check-out. Bahkan waktu PPKM ketat itu, salah satu hotel yang di Novotel, saya kasih tahu, ya saudara Widianto itu ya. Nah, saya juga sampai laporkan kepada PHRI Pusat, DPP, Badan Pimpinan Pusat, Pak Aryadi Sukamdhani dengan Alan dan juga Provinsi Banten, Pak Haji Ahmad Sari Alam. Kita sudah mulai satu kultur Banten ini sudah tidak ketinggalan. Dan semua mulai mengikuti IT yang mana konfliknya kita sudah bisa go global dan kita bisa compete dengan market baik itu market luar negeri dan sebagainya, bahwa hotel kita itu sudah siap. Bahkan kamar kalau mau check-in mas yang hotel yang baik sudah diatur, tidak ketentuannya dia dipindahin kamar karena pakai persentase jualnya juga. Itu ada itu juga dilakukan dengan komposisi ada yang sampai 50 sampai 75%. Jadi we are going to get a smart tourism. Luar biasa. Jadi efek dari pandemi ini tidak hanya menjatuhkan usaha, tapi juga bisa meningkatkan inovasi-inovasi dari teman-teman PHRI, Pak ya? Ya, teman-teman PHRI itu, baik itu General Manager, ada GM, ada Owner, kemudian dan unsur-unsur ini kan bagaimana dia harus bisa meyakinkan Owner supaya hotelnya itu tetap survive, ya kan? Kalau itu tutup, lingkup tersebut, Mas, satu hotel itu ada 125 komponen hampir. Dari kertas, pulpen, sendok, garpu, plastik, semua. Tidak bisa diproduksi oleh hotel sendiri. Yang perlu oleh masyarakat. Tumbuhlah di daerah-daerah itu menjadi multiplier, tukang ayam, tukang sayur, tukang daging, tukang semua ada. Sampai terapi, sampai ini kan hidup itu mas. Ada 125 komponen. Jadi kalau hal ini kita nggak menjaga, itu susah. Susahnya kenapa? Malah perekonomian akan lebih parah, kemudian nggak bisa kita expect semua government, ya kan? Karena government juga punya keterbatasan. Now, how to develop the country, kita bersama-sama. Jadi kayak Amerika, kalau dia bilang, ask not the country can do for you, but ask what you can do for the country. Dia kan bilang gitu. Jangan kamu tanya, berbuat apa buat negara, apa yang kamu bisa buat buat negara. Mudah-mudahan kita itu dengan Pancasila kita, saya lihat dari Pak Luhut dengan PPKM dan Pak Jokowi, dan kemarin beliau itu sama aja membuka kerang keadilan beliau di Krakatau Steel, itu salah satu juga wisata industri itu kan, ya kan? Berarti nasi akan bergulir, bisa dapat long stay, kemudian banyak orang asing datang, minimal kulinernya hidup. Ya, tanpa disadarin, Pak Ahmad Sari Alam itu, ya dengan masa pandemik ini, 1 minggu yang lalu, buka nasi kapau, nasi padang, buka restoran baru, mas. Lucu juga, hebat kan? Di masa pandemik, ketahuilah orang tutup, karyawan ini malah nerima karyawan. Itu kita bikin. Jadi, PHRI memberi contoh. Sehingga ini menjadi sampel, this is the time for you to fight.
jangan Anda menyerah, kemudian Anda pasrah. Tuhan itu tidak hanya mendengarkan kita punya tangisan, sedih kita, benar nggak? Benar. Ada jutaan miliaran orang yang dia harus perhatikan untuk semua, malah kita have to do something. From nothing become something, yang nggak ada jadi. Jadi Ahmad Sarialam, terima kasih Pak Ahmad selaku Ketua PHRI Provinsi Banten dan juga Ibna beliau sebagai pengurus IPKA pusat dan telah membuka nasi Pak Kapau di kota Cilegon, Mas. Dibuka oleh wali kota langsung, Mas. Wow. Sampai wali kota makannya begitu lahap. Yeah. Nah, di situ kita lihat tumbuh, Mas, ekonomi bisa tumbuh dan ada tenaga kerja yang diterima, kan? Benar. Nah, di situ yang kita gitu, Mas, terobosan dari PHRI. Oke, dan untuk sampai saat ini support dari pemerintah, entah itu pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah kepada teman-teman dari PHRI ini seperti apa nih Pak? Misalnya? Mungkin support dalam bentuk kompensasi pajak mungkin, atau mungkin juga dana-dana untuk investasi atau seperti apa gitu? Ya, banyak kemudahan diberi oleh pemerintah, karena kalau nggak ada pendapatan, pajak otomatis nggak ada. Benar. Itu udah otomatis kan? Ya kan? You don't sell anything, you don't get anything. Jadi pemerintah juga nggak bisa tuntut apa, nggak jualan, nggak nuntut bayar pajak apa? Paling pajak bumi, bangunan. Ada diberikan waktu. Nah, ada yang kadang-kadang yang agak kejamnya PLN ini, ya, dengarkan bukan di Banten, tapi ada juga di Batu kadang-kadang, ya kalau bohong lambat dikit ya jangan langsung putus lah gitu. Ini negara yang nggak bisa hadirkan, negara yang suruh nggak boleh PPKM, tapi listriknya langsung tanggal 21 udah mau cabut katanya. Akhirnya kita komunikasikan, semua komunikasi Mas, karena mereka juga bertugas kan. Benar. Nah setelah dikomunikasikan, dibuat tugas. Nah kami juga pernah dapat dana hibah, bukan PHRI-nya, tetapi anggotanya yang mendapatkan, anggota yang dengan baik, teraplikasi baik, itu ada 4 kabupaten kota yang mendapatkan daripada dana hibah Kementerian Pariwisata, Mas, itu ada, ya kan? Yang mana mereka membayar pajak pada tahun 2019 dengan angka yang cukup bagus, nah mencapai pada raihan, maka mereka mendapatkan, mempunyai legalitas yang lengkap. Nah itu juga ada persyaratan, jadi nggak boleh, ya kan? Jadi bukan di pokok atas semua dapat. Jadi yang disiplin bayar pajak mereka dapat, Mas. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 100, ada yang dapat 50. Tinggal dia punya skop bidang usaha yang dia kelola, yang dia bayar pajaknya. Oke, dan kita akan lanjutkan lagi nih Pak perbincangan kita, dan di segmen 3 nanti kita akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang masuk, dan mungkin Bapak juga bisa bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kanal YouTube Sultan TV. Dan pemirsa Sultan TV, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini bersama Bapak Ashok Kumar selaku Ketua Harian PHRI Banten mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini, jatuh bangun usaha hotel restoran Banten. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana kita masih berbincang bersama dengan Bapak Ashok Kumar, selaku Ketua Harian PHRI Banten, mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini, jatuh bangun usaha hotel dan restoran di Banten. Dan kita coba menyapa beberapa pemirsa Sultan TV yang sudah bergabung di kanal YouTube Sultan TV, dan mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini sempat dijawab juga sebelumnya sama Pak Ashok, tapi mungkin karena baru bergabung, ini menanyakan hal yang sama lagi. Jadi ada yang menanyakan ini terkait perhotelan sekarang ini, apakah masih sepi atau sudah ramai? Seperti apa nih Pak? Mungkin bisa dibantu jawab kembali. Baik, terima kasih. Itu pertanyaannya sangat positif, karena Anda mengharapkan kalau kita tetap bangkit kembali. Benar. Ya kan, siapa yang tidak cinta pariwisata? Ayo, kita wisata belajar. Benar. Rumah sakit yang naik sekarang kan ratingnya rumah sakit. Benar. Wisata medikal itu sebenarnya, Mas. Ya kan? Iya. Wisata medikal. Kemudian kalau kita ke KS, wisata industri. Kalau kita olahraga menjadi sport tourism, dan semua marine tourism. Jadi kalau kita bilang bagaimana menggeliatnya pariwisata, kita melihat sekarang sudah ada tanda-tanda kehidupan. Dengan zona kuning ini menandakan kita sudah masuk ke level 2 yang sudah bisa melaksanakan. Dan dari aspek yang kami lihat, kami kunjungi beberapa hotel. Dari minggu kemarin sampai minggu ini non-stop kami melakukan dengan Dinas Pariwisata Provinsi Banten, berikutnya tim dan juri, baik melihat hotel-hotel, dan malah kita melakukan klasifikasi, pembenahan, dan nanti tanggal 10 akan ada penghargaan. Mungkin Sultan TV juga akan kita. Tapi kalau kita melihat dari penggeliatnya pariwisata, sekarang sudah mulai turun. Dari growth ini kita tidak boleh pede, harus jaga apa? Di balance begini. Jadi sehingga semuanya dicor naiknya terus. Jadi dia tidak anjlok lagi. Kenapa itu yang dijaga? Itu menjaga dengan protokol COVID, pakai masker, social distance, wash hand, dan macam-macam dari 3C juga yang ya, aplikasi ini dilakukan dengan cermat dan tepat, kita akan survive. Kami sudah ingatkan kepada semua anggota perhimpunan hotel dan se-provinsi Banten, apabila Anda tidak menjalankan dari protokol itu, pertama, jaga kesehatan karyawan Anda. Kalau karyawan Anda lagi memberi pelayanan sudah batuk, flu, dan sebagainya, sekarang batuk, flu, orang pikir itu COVID. Hati-hati. Jadi jangan bermain-main, mulai siapkan paracetamol dan sebagainya untuk mengantisipasi. Kalau dia sakit sedikit, lebih baik tidak masuk, itu juga ada kami memberikan himbauan walaupun tidak tertulis, karena itu hak prerogatif hotel tersebut. Kalau dia tidak melakukan, upayakan bagaimana dia bisa breakfast juga diatur seperti apa, yang bisa room service dilakukan room service, jangan diberi kekakuan, dia harus ikut buffet. Nah, ikut buffet juga SOP-nya banyak sekali yang harus dia jalankan. Jadi sekarang kita itu extra cost, Mas. Tadinya kan kita nggak usah beli pakai suhu udara, suhu udara, sanitizer, ya, semua untuk medis tuh, plastik tangan, begitu juga di buffet dipakai cover. Jadi kalau Anda datang nanti di rumah makannya Pak Ahmad, kapal itu malah pengunjung nggak ada yang ngambil makanan, Mas, diambilin, bayar kasir, duduk, tidak ada menyentuh-nyentuh apa-apa lagi, dipakai sekat. Jadi SOP-nya betul-betul dibikin. Dan nasi kapau Padang ini beda dengan nasi Padang biasa, ya biasanya kan ya ditaruh-taruh piring pakai tangan banyak. Itu sekarang nggak ada gitu, Mas. Jadi dia ngambil, jadi sistemnya udah kayak buffet, diambilkan, taruh apa yang dia makan itu aja. Jadi tidak menimbulkan beberapa crowd gitu, terlihat gitu ya. Jadi mudah-mudahan kami terima kasih sekali kepedulian Bapak Ibu pariwisata, dan kami juga dengan di Dirpam Covid baru-baru ini kami melakukan kunjungan sampai ke semua hotel dan restoran. Kami keliling dan memberikan pengarahan, baik itu melihat langsung dan melakukan sidak, baik di Hotel Ledian, Hotel Ratu, ya, kemudian beberapa hotel besar-besar, Aston, ya, kemudian sampai ke pesisir, dan semua kita lihat dan menetapkan menjadi pilot project by Beloved. Jadi makanya nanti yang di CIS itu namanya I Do Care Indonesia. Jadi kita peduli, you care me, I care for you, and we survive for Indonesia. Smart tourism yang kita dapat. Oke.
Dan ini ada pertanyaan lain yang masuk nih Pak, mengenai hotel-hotel yang ada di Banten. Ini apakah ada yang digunakan untuk isolasi mandiri nih, terlebih ketika kasus positif COVID-19 di Banten ini sedang tinggi-tingginya. Seperti apa nih Pak? Ada hotel waktu itu bekerja sama dengan pemerintah daerah, itu melakukan untuk stay-nya ada. Nah sekarang dari waktu itu tapi sudah nggak ada lagi, hanya sementara ya. Terus tidak semua hotel, nah hotel yang siap saja, tidak boleh dipaksa. Hotel yang siap, kemudian dia bekerja sama dengan pemerintah daerah, sehingga kita juga menyampaikan jangan sampai nanti tendensius dengan you memberikan karantina whatever yang dibilang, you nanti jatuh produk untuk jangka panjang. Dan mereka pikir, karena dia bilang ini akan lebih sehat, karena mereka semprot sana, semprot sini, kami juga aman. Tamu yang lain juga masuk jadi enak, jadi kita kasih floor ini yang kita nggak kasih. Jadi semua kami kembalikan kepada pihak hotel yang mengelola, sehingga tidak ada nanti menyalahkan karena kami dipaksa oleh asosiasi dan sebagainya. Nah sekarang juga ada yang karantina, tapi yang bukan yang positif, tapi yang negatif dia harus melalui kayak di Merak kemarin kami dengan Dinas Pariwisata Cilegon, Ibu Nelly menyampaikan orang-orang kapal itu dia diharuskan 8 hari itu harus stay di hotel gitu Mbak, ya kan? Nah itu juga jadi ada segmen-segmen yang ini banyak bertanya, Pak saya mau terima ini ya, kalau terima yang negatif nggak apa-apa aja, kamu biasa gitu. Nah begitu juga kalau tamu yang sudah mulai tinggal lebih dari 2-3 malam itu ada wajib melakukan swab dan menanyakan juga vaksin, banyak ditanyakan sekarang Mas, ya kan? Jadi semua, jadi kita ada QR code ya, QR code itu peduli lindung, itu sangat-sangat ini sekali. Dan saya lihat hampir semua orang sekarang, kalau dulu vaksin itu takut, ada yang bilang ini, ada yang bilang minyak A, minyak B dan sebagainya. Saya rasa sekarang semua sudah sadar, sudah melakukan. Nah siapapun sudah lakukan. Kalau kita bilang bersih Mas, kita bersih sekali. Donald Trump itu ada dokter kesehatannya itu 16 Mas, tapi dia kena juga kan. Jadi bukan itu parameternya, tetapi bagaimana imun diri kita, ya kan, kepada yang Maha Esa. Jadi kalau itu kita bisa jaga, kemudian kita tetap tidak sombong dan tidak menyakiti. Nah itu. Kemudian kalau bilang kotor, lah kalau kotor itu kita kena COVID, orang gila di jalan, gelandangan, nggak ada yang kena. Tetapi kan bukan itu yang kita ambil kan, tetapi kita jangan contoh itu, karena dia setiap hari melakukan itu imunitasnya jadi kebal, dia tidur aja nggak pernah kena gigit nyamuk, kita duduk luar bentar digigit nyamuk, jadi beda. So jangan lawan dia sama kita gila nanti katanya, ya kan? Saya banyak membantah dan memberikan edukasi kepada hotel-hotel tersebut sehingga jangan salah persepsi. Awalnya juga banyak hotel nggak mau sini lah. Aduh, janganlah tetangga bilang tahu-tahu tegang, dingin dan sebagainya. Anda trauma Anda yang lakukan. Mana ada pemerintah untuk menceroboskan Anda sekarang itu, dan rata-rata sudah vaksin dan kita berani pasang, ya. Kayak di hotel kita tinggal itu di kamarnya sudah dibikin, sudah CSI, semua yang protokol nggak ada. Di sana-sana silang udah kayak polisi aja di mana-mana, mau silang untuk mau pacar disilang gitu ya, duduk sama istri disilang, duduk sama ini. Jadi sekarang sudah kita lihat mulai menuju kepada betul-betul yang dia smart bisa. Oke, ini ada pertanyaan terakhir dari kanal YouTube kita. Ini menanyakan tindakan dari PHRI ini terkait banyaknya masyarakat yang dan juga pengunjung yang mengeluhkan wisata di Anyer, di mana mereka menyatakan kalau di wisata di Anyer ini banyak calonnya, parkir mahal, dan segala macamnya mahal gitu. Ini bikin masyarakat dan pengunjung ini merasa tidak nyaman. Nah, ini kalau dari PHRI sendiri menyikapi hal ini seperti apa nih Pak? Sebenarnya bukan ranah kami Mas. Kalau yang pengelola pantai ya, Pantai Babas, Pantai Umum itu bukan anggota PHRI. Banyak orang salah. Bahkan tersebut sampai saya katakan dan Pemda itu bukan anggota PHRI. Namun, ya kan, kalau dibilang di Anyer itu orang ada yang getok, karena kemarin pas Menteri Pariwisata juga bilangnya digetok dan sanksi. Saya bilang Pak, buayanya jangan disanksi, diberi edukasi.
pesisir pantai, kita tidak kayak di Bali. Di Bali, sarana prasarananya diselesaikan, disiapkan oleh negara. Ada Pantai Kuta, Mas, kalau ke Bali bayar nggak pantai, Mas? Nggak kan? Tidak. Tidak kan? Terus Mas kalau ke Jimbaran, bayar nggak? Nggak kan, Nusa Dua? Iya. Nggak kan? Terus ke Sanur, di sarana prasarana disiapin oleh negara. Ini kalau tidak disiapkan oleh negara, terus swasta menyiapkan, terus ada FCK, terus ada apa lagi namanya, ada saung, ada ini, itu segala, ini kebersihan, dan ini parkir yang dia jaga, dan sebagainya. Kalau dia cas, nah setelah kita cek, ternyata satu mobil itu 100.000. Kalau kami ikut cek juga itu, ya kan? 100.000, ya masih wajar. Nah, jadi jangan sampai orang ini dikeluhkan, diedukasikan, diberikan edukasi kepada mereka, pembenaran kepada mereka, penjelasan kepada mereka, sehingga mereka bisa menjadi aplikasi yang cukup baik nantinya. Jadi harapan kita, mudah-mudahan dengan dilakukannya begini, sehingga satu hari Pantai Anyer, Carita, kita punya beach walk kayak Bali. Saya sudah sampaikan, kita harus punya beach walk kayak Bali. Jadi kalau kita punya kayak beach walk di Bali, nah kita bisa menjadikan aplikasi, punya taman safari, terus kita punya ini, dan hidup kita, Mas. Benar nggak? Benar. Siwal ya. Iya. Oke. Dan mungkin terakhir nih Pak, apa yang mau disampaikan atau mungkin juga ada informasi yang mau ditambahkan, hal-hal yang ini disampaikan kepada masyarakat dan juga mungkin kepada pemerintah terkait situasi dan kondisi yang dialami oleh teman-teman dari PHRI ini Pak. Kalau kami kepada pemerintah Provinsi Banten, Kabupaten Kota, berterima kasih karena kita nasibnya lebih baik dari Bali, Mas. Iya. Bali itu tutup total. Ya, itu sangat-sangat. Sekarang kalau Anda lihat di kondisi di Bali itu, penjual hotel-hotel itu tinggi sekali, bahkan ada kehidupannya bagaimana, karena mereka totali pariwisata. Jadi kita di sini masih bagus, masih bisa berekreasi, dan masyarakat masih bisa hidup. Jadi sekarang kita sama-sama jaga, masyarakat kami juga masyarakat industri, dan mereka adalah masyarakat juga yang bisa menjadikan, kalau kita sama-sama jaga, wisatawan datang juga masyarakat, sehingga mereka waktu pulang ke daerahnya lagi, mereka sehat. Jadi bagi pengelola pantai itu, kami bukan menyarankan atau menggurui, kita sama-sama menjaga, karena kita jual pariwisata. Kalau pariwisata itu tidak ada batas, kita jual Krakatau bukan Lampung, tetapi kita harus menjaga sehingga kelestarian ini bisa hidup, ekosistem kita akan terus baik kepada, sehingga pertumbuhan ekonomi kita tetap jalan. Kemudian sekarang sampai Tanjung Lesung, sebentar lagi tolnya sudah mau dibuka, dan beberapa tol juga sampai ke Lebak, dan banyak hal terus dan itu kita membuat untuk Badui paket-paket yang dilakukan untuk ekosistem, sehingga Banten kita bisa mewujudkan iman bahwa, dan mudah-mudahan sebentar lagi kita ulang tahun Provinsi Banten ya, ke-21 ya, kalau nggak salah ya, 21 ya, 22 21. Dalam 21 tahun ini kita sudah mulai dewasa. Mari kita merapatkan barisan, tidak mengkritisi, kalau bisa kita mengedukasi semua. Kalau mengkritisi itu kita hanya membuat meluak luka. Jadi katanya, kalau kamu buat menangis, ada bahasa Inggris, if you make people cry, only 1% the tears, hanya 1% adalah air mata. 9% adalah feeling, perasaan orang yang kita rusak. Jadi jangan bikin air mata keluar buat kita, udah cukup, kita semua sabar, kita kuat, and make sure everything will come in the truth. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam, dan terima kasih Pak Ashok Kumar sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan kita pada pagi hari ini. Terima kasih, sama-sama Pak. Sultan TV jaya terus ya. Siap, terima kasih. Salam buat teman-teman yang bertugas dan juga anggota PHRI Banten lainnya.
Dan itu dia pemirsa Sultan TV, perbincangan kita pada pagi hari ini bersama dengan Bapak Asyok Kumar selaku Ketua Harian PHRI Banten mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini jatuh bangun usaha hotel dan restoran di Banten. Semoga dari perbincangan kita pada pagi hari ini bisa lebih mendorong lagi kepada masyarakat untuk menggiatkan pariwisata di Banten dan juga bisa mendukung sektor yang ada di pariwisata khususnya di Provinsi Banten. Dan kita akan berjumpa lagi di Talk Show Bincang hari ini edisi selanjutnya. Akhir kata saya Bian Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.